Dan kalau kita benar-benar serius dalam menata hati untuk menumbuh, suburkan di hati kita, kelak akan dipanggil kita oleh Allah, diseru. Di saat orang pada kebingungan di padang mahsyar, Allah memanggil hamba-hamba tersebut dengan seruan, aina al-mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Al-yawma udhilhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan, tidak ada payung kecuali dariku. Bayangkan keadaan di padang mahsyar. Kita iman adanya padang mahsyar nanti. Dahsyat sekali, panasnya, panas. Tidak ada tempat untuk bernaung. Kalau kita kepanasan di dunia ini, kita masih bisa bernaung di bawah pohon, membawa payung sendiri dan sebagainya. Tapi di padang mahsyar tidak. Tapi orang yang menjalani hidup di dunia dengan cinta, dia tidak akan menemukan terik matahari yang katanya sejengkal di atas kepala kita. Tapi sudah diberi perlindungan oleh Allah. Nah, ternyata sejuknya keadaan di padang mahsyar itu dimulai dari sejuknya suasana kita di saat kita berada di dunia. Yang di dunia hatinya sejuk, ini calon orang yang bakal sejuk di padang mahsyar sebelum masuk surga. Maka perlu, tahun ini kami selalu serukan tahun menyejukkan hati. Tahun ini harus kita konsen. Dalam kajian-kajian harus kita mengarah kepada bagaimana kita bisa menyejukkan hati di antara kita. Kita sudah terlatih dengan permusuhan. Kita terlatih dengan kebencian. Apalagi hari ini begitu mudahnya kita mendapatkan informasi tentang saudara kita. Informasi negatif melalui YouTube dan sebagainya, kadang kita begitu mudah mempercayai. Tanpa kita sadar kita sudah prasangka buruk, bahkan kita menggunjing orang yang jauh di sana, yang kita tidak pernah kenal sebelumnya. Hanya kita kebawa kepada fitnah-fitnah yang disebarkan oleh media sosial. Itu artinya kalau seandainya bertemu dengan benci dia, kalau ketemu dengan dia sudah nggak tertarik lagi. Karena apa? Sudah mendengar informasi negatif tentang orang lain. Sementara doa para kekasih-kekasih Allah adalah begini, ya Allah, tutuplah kekurangan umat kekasihmu Nabi Muhammad dari mataku, agar aku tidak melihat kekurangan mereka pun, satu orang pun dari mereka. Dan itu harus kita panjatkan setiap saat untuk kita rasakan, agar kita tidak rindu melihat kekurangan hamba-hamba Allah. Agar kita tidak melihat kekurangan siapapun dari hamba Allah. Sekarang bukan kita tidak ingin melihat, tapi kita hobi mencari. Kemudian mencarinya pun di tempat liar, sehingga kita sering mendengar informasi yang negatif tentang saudara kita, padahal itu adalah fitnah. Nah, kalau sudah orang biasa begini, begitu mudah dihancurkan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, begitu mudahnya. Karena dia sudah terbiasa dengan gosip. Dia terbiasa dengan informasi-informasi negatif. Kalau sudah terbiasa dengan begitu, akhirnya sudah nggak ada saringannya lagi, nggak ada filternya lagi. Jadi setiap berita yang masuk ke kupingnya dipikir pasti benar. Akhirnya ada orang membisikkan tentang, oh abangmu begini, kakakmu begini, ibumu begini. Yang punya ibu tiri, yang punya bapak tiri, yang punya terus. Begitu mudahnya tersulut emosi dan amarah serta kebencian. Karena apa? Sudah terlatih kita untuk bermusuhan. Kita terlatih dengan bermusuhan. Menyedihkan. Sengaja kita ingin giring semuanya dan kesadarannya kepada wilayah itu. Agar kita nanti di saat ingin berbenah serius. Sebab karena kita tidak menyadari kalau kita itu gampang diadu domba oleh fitnah-fitnah, sehingga ustadz dengan ustadz satu perguruan bermusuhan. Belum lagi ada bibit di hati kita yang sudah dari lama tidak pernah kita bersihkan, ada kedengkian yang tersembunyi, nggak pengen ada orang lain sukses, nggak pengen ada ustadz sukses, nggak pengen ada macam-macam. Jadi kalau kita amati itu semuanya sebetulnya memang kita perlu berbenah. Kita pengen obat yang jitu deh, terserah penyakitnya sebabnya apa.
Apakah karena kita sudah terbiasa dengan media sosial, atau mungkin kita selama ini ikut perpolitikan? Kan ada 01, 02 berantem, apalagi pilihan gubernur berantem, bupati, gubernur berantem. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu. Sudah terserah sebabnya apapun, tapi kalau sudah kita minum obat ini, nanti akan hilang itu penyakit-penyakit. Nah, ini kita malam ini Imah Majlis, kita ingin menjadikan perkumpulan ini perkumpulan hati, bukan sekedar pertemuan jasad. Kalau sudah pertemuan hati, Anda tidak akan bisa bulan depan untuk tidak hadir ke tempat ini. Bahkan Anda akan mencari, mana sih rombonganku kemarin? Kalau sudah bertemu hati, ini yang terpenting dalam hidup ini. Kita capek dengan pengaduan-pengaduan orang, permusuhan dengan saudara. Dengar informasi langsung ditelan mentah-mentah. Yang ada adalah permusuhan. Coba, kalau orang hatinya bersih. Suatu ketika ada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu suatu ketika kedatangan satu orang. Beliau ada majelis beliau makmur dengan jamaah. Beliau digemari. Tutur kata beliau adalah fasih dan menarik hati. Di majelis beliau tiba-tiba satu orang yang berkata, "Imam, aku kagum dengan majelismu. Aku kagum dengan perkumpulan ini. Penuh dengan ilmu, penuh dengan kesejukan, penuh dengan keteduhan, penuh dengan ketenangan." Imam Hasan Basri hanya mengatakan, "Alhamdulillah, itu semuanya adalah dari Allah, milik Allah. Aku bisa begitu karena Allah beri." Lalu orang tersebut melanjutkan ceritanya. "Akan tapi sayang Imam, kenapa kok masih ada orang yang tidak senang dengan Imam Hasan Basri?" "Apa maksudmu?" Lalu menyebut, "Ustadz yang ada di sana, kampung sebelah Imam. Ustadz di kampung sebelah. Kenapa dia membenci Imam Hasan Basri? Setiap hari mengomongin Imam Basri, ternyata membenci Imam Hasan Basri." Imam Hasan Basri di saat mendengar aduan semacam itu, menyetop sebentar. "Sebentar Pak, kamu bercerita bahasanya itu orang Ustadz sebelah sana, di kampung sebelah, di kota sebelah, selalu mengolok-olok aku, mencaci aku." "Iya. Sekarang aku tanya kepadamu. Di majelis ramai begini, kalau kamu bohong, kamu akan dihajar oleh orang-orang ini. Kalau membawa hoax, berita bohong, kalau kamu akan dihajar oleh orang-orang yang ada di sini." Apa kata orang tersebut? "Sumpah demi Allah saya tidak bohong." Kalau hari ini mungkin langsung berkata, "Ini loh videonya," gitu. "Demi Allah aku tidak bohong." Ingat, kalau kau bohong kau akan dipukuli oleh orang-orang ini. "Demi Allah Imam saya tidak bohong." Baik. "Dan jika omonganmu benar, kau pun akan dihajar orang-orang ini karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Kau telah menanamkan kebencian di hatiku kepada dia. Pilih mana kamu? Pilih bohong atau tidak bohong?" Gemeteran dia. Apa maksud Imam? "Jangan kau terima majlis dengan seperti ini. Pergi kau." Diusir orang itu. Dia mau ngadu domba ngomongin kejelekan Ustaz. Imam Hasan Basri kepala hatinya penuh dengan cinta. Dikasih laporan begitu nggak mempan. Sekarang begitu bodohnya kita kalau dapat informasi tentang seorang, "Ya benar, sini loh, mana? Buktinya mana?" Astagfirullah. Astagfirullahnya untuk gunjing orang. Hari ini kita betul-betul bodoh benar dengan kita tidak cerdas. Kalau ada orang mengomongin saudara kita, dia iblis datang kepada kita. Kalau ada orang antara kita dengan saudara kita, dia iblis menjelma menjadi manusia. Kadang suami istri, begitu mudah, kakak adik, begitu mudah diadu domba. Ilmu ini yang harus terus kita dicekok, harus kita masukkan ke dalam diri kita. Ilmu ini harus paham betul dan kita rasakan, agar kita punya ilmu kebal, nggak bisa diadu domba. Kan cerdas Imam Hasan Basri, kalau kau bohong nggak ada dipukuli, kalau benar kau pengadu domba akan dipukuli juga. Pilih apa kau? Pilih bohong atau pilih nggak bohong? Kita pun harus begitu, jangan gampang kita nerima informasi. Pokoknya gini saja kuncinya ini. Langkah pertama,
Langkah pertama, jangan gampang mempercayai omongan orang yang membicarakan ketidakbaikan orang. Bahkan langsung saja cap dia adalah iblis pakai kerudung. Loh, apakah kita tidak boleh menerima informasi tentang kejelekan seseorang untuk membuat kebaikan? Oh, caranya beda. Kalau memang ada orang ingin membuat perubahan, ngomong jelek orang, nggak akan begitu caranya, pasti akan berbisik. Ngomong yang baik misalnya. Kita melihat ustadz melakukan kesalahan. Kalau saya ustadz benar, saya nggak akan rame-rame, kritik rame. Akan assalamualaikum. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ngelihat muridnya. Muridnya itu menyampaikan ceramah. Muridnya berarti kan punya murid lagi. Murid Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kajian begitu. Imam Ahmad kena lindungan sebuah pohon sehingga nggak kena terik matahari. Muridnya kena terik matahari. Imam Ahmad lihat akhlak Imam Ahmad. Nggak nyaman hati. Muridnya kena panas, gurunya nggak kena panas. Mengganjal di hati Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Pagi-pagi, besok pagi didatangi di rumah muridnya. Jangan sampai ada orang tahu kalau Ahmad bin Hanbal ke rumah muridnya. Orang pasti banyak tanda tanya. Ada apa kok didatangi Imam Ahmad bin Hanbal? Datang pagi lalu berkata berbisik. Ada orang tidak di Imam Ahmad. Kenapa? Ada orang tidak? Enggak ada. Aku menyampaikan satu hal. Kemarin aku melihat kau ngasih pengajian. Kau tidak kena terik matahari, jamaahmu kena terik matahari. Tolong jangan lakukan lagi yang demikian itu. Penting, sekarang gampang. Mungkin sudah ada hasud di hati melihat ustadz salah. Kesempatan, tahu enggak saat itu? Astagfirullah. Oh. Istighfar untuk gonjeng orang. Kelas ustadz ada, kelas yang lainnya ada. Pokoknya kalau kita sudah punya rambu-rambu, pokoknya kalau ada orang ngomongin kejelekan orang ini bahaya, tidak. Adapun orang untuk amar ma'ruf nahi munkar itu beda cara. Misalnya, ini waspada. Kalau kita melihat kejahatan, bukan ustadz, orang biasa melakukan maksiatan, naudzubillah dosa. Cara ngomongnya pasti pelan-pelan. Ya akhi, mohon maaf. Kenal ini enggak? Kenal. Kamu dekat enggak dengan dia? Dekat. Saya akan menyampaikan informasi. Kira-kira kalau saya sampaikan sesuatu, kamu bisa enggak nyampaikan ke dia? Begitu dulu dong. Kalau ternyata tidak bisa, ya jangan dikasih tahu dong. Orang nggak bisa nasihati, ngapain kita kasih tahu? Makanya kan beda ada curhat sama gunjing. Kan sering ada orang bertanya, mana bedanya curhat sama gunjing? Kalau gunjing itu adalah kita ngomong kepada asal orang yang tidak bakal bisa nyelesaikan. Tapi kalau curhat, kita ngomong kepada orang yang bakal menyelesaikan masalah kita. Sehingga bahasa curhat pun harus hindari. Karena apa? Curhat itu sudah campur aduk dengan gunjing. Ngomong ini curhat, suamiku begini, kok orang. Nah ini, jadi waspada. Pokoknya sudah deh, kita harus betul-betul tidak boleh mendengar berita tentang yang negatif tentang orang lain. Itu saja kita harus membiasakan. Yang pertama, kalau sudah kita latih, kita bisa berlaku di rumah tangga kita loh ya. Seorang istri dengar berita tentang suaminya, padahal suaminya nggak ngerti apa-apa, sampai di rumah dicemberutin sama istri. Gara-gara istrinya dapat WA yang salah. Naudzubillah, kotor hati. Akhirnya kita biasa suudon sama orang, lihat. Begitu capeknya hidup, istri telepon suaminya nggak diangkat-angkat, sudah suudon. Baru kita menyelesaikan kisah. Ada istri yang suami yang sangat sensitif banget ini. Jadi kalau istrinya terlambat telepon saja, angkat telepon sudah macam-macam. Kamu ini kenapa sih? Kamu telepon sama saya? Namanya manusia kan hidupnya tidak dengan dia saja. Kan bisa saja sama anaknya, bisa saja sama anak nasi, bisa saja sholat. Cuma dasar hati kotor tuh selalu begitu, gampang suudon sama orang. Kita harus tahu gambaran hidup tuh kayak gini dulu, lalu gimana solusinya? Kenapa hidup kita kok susah banget? Padahal kita sering hadir pengajian, tapi hati saya kotor, saya ngedengki, saya dendam sama orang, musuhan sama orang. Sehingga bisa jadi amal baik kita tuh habis gara-gara yang ngedengki. Kan disebutkan al-hasad ya'kulul hasanan kama ta'kulun narul hatab. Yang namanya kedengkian yang bersemayam di hati seseorang, yang ada di hati seseorang itu menjadi sebab habisnya kebaikan yang kita lakukan, seperti kayu bakar makan, seperti api memakan kayu bakar. Nah ini kan
ilmu-ilmu ini yang harus kita hadirkan. Ini muqaddimah yang kami hadirkan pada malam ini adalah muqaddimah. Selanjutnya nanti kita belajar nata haji aja deh. Belajar sholat sudah ngerti sholat, apalagi puasa sudah setiap tahun puasa. Tapi ternyata yang kelewat adalah kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah fardu ain di atas fardu ain, yaitu ilmu menata hati. Bagaimana akan tumbuh cinta di antara kita kalau kuping kita sering bolong, nggak difilter, semua kita dengar. Sering kita mendengar informasi langsung kita telan mentah-mentah tanpa kita camkan, kita renungkan siapa yang ngomong. Jangankan orang biasa, kalau di kita datang orang fasik datang memberikan berita kepada kita, fatabayyanu, hendaknya kita tanya dulu, ditabayun dulu. Nah, ini kita ingin menjadi satu tradisi agar informasi yang masuk ke kuping kita tidak langsung kita telan mentah-mentah. Tapi namanya memang bobroknya pikiran kita, bobroknya hati kita, nggak bisa membedakan berita bohong, beneran, siapa yang ngomong, nggak bisa bedakan. Semuanya dianggap kayak malaikat, ngomongnya pasti benar semuanya. Sehingga langsung diterima. Ini loh musibah besar dalam hidup kita ini. Musibah besar dalam hidup kita. Karena apa? Zamannya zaman sering ada hoax, berita bohong di internet, di segala macam. Kadang tiba-tiba kita mendengar informasi ustadz yang ada di sana, informasi. Kadang-kadang informasi sesuatu yang sangat tidak pantas sudah tersebar di media, padahal di rumah tidak terjadi apa-apa. Di tempat tersebut tidak terjadi apa-apa. Kita sudah menelan itu semuanya. Bahkan ternyata bukan kita telan untuk diri kita, kita informasikan pada yang lainnya. Tradisi menggunjing. Gunjing, kalau tidak gunjing, nah gunjing di grup WA. Di grup sudah gak nyaman, Japri, sudah masuk. Tahu enggak tuh? Tadi WA yang terakhir tadi, tahu enggak di grup tadi? Iya, si itu. Astagfirullah, tahu enggak? Gunjing. Baik. Jadi kita punya permasalahan besar, yaitu akhlak. Kuping kita bolong, nggak pakai filter, ya. Hati kita menjadi kotor, rusak, sehingga tidak terbangun cinta di antara kita. Sekarang kita pengen melangkah. Pertama tadi kita kunci. Kalau ada berita tentang saudara kita yang seagama dengan kita, saudara yang beriman, tentang berita negatif, atiyah asatid, jangan banyak deket-deket sama orang semacam itu. Bisa jadi dia penggunjing. Jangan bangga ya dicurhatin ya. Jangan bangga dicurhatin. Kalau Anda tidak punya kapasitas, tidak punya keahlian di dalam hal itu, kok ada orang curhat kepada Anda, dia sebenarnya gunjing. Tapi sebagian orang kan gampang senang, dia sama saya bangga, dia oh iya terus padahal nggak bisa punya solusi dia. Kalau Anda tidak punya solusi, stop. Kejadian kita sedang ada orang ngadu ke saya, kenapa? Anaknya punya masalah. Masalah apa? Anak muda, kemudian dia salah pergaulan sampai, mohon maaf, ini saya nggak bisa, saya bawa ke Buya. Ya itu benar. Kalau kamu terus bertanya tentang kejadiannya, tapi tidak berikan solusi, ya dosa. Bawa ke ahlinya. Ini gambarnya semacam ini pokoknya. Banyak saudara kakak beradik berantem gara-gara permasalahan ini. Baik. Pertama adalah, yuk kita betul-betul seleksi di saat kita mendengar berita. Kalau berita biarpun itu bohong, berguna bagi kita. Terserah orang baik, alhamdulillah, kita jadi bisa senyum dengan dia. Tapi kalau sudah berita buruk, sudah Masya Allah. Apalagi kadang berita buruk itu tentang pasangan kita, adik kita, apalagi setelah orang tua meninggal dunia, ayah meninggal dunia, tiba-tiba ada informasi, adik katanya pengen buka pedagang di sana, kemudian dia sudah nanya waris belum, akhirnya yang lainnya jadi marah gara-gara waris. Banyak mudah diadu domba. Yang pertama, jika ada informasi yang tidak baik dari orang lain, maka jangan gampang dipercaya. Anda bisa menangkap kok. Kalau sudah bahasanya orang yang ngadu domba, sudah suruh pergi saja. Selesai ini